Al-wahan merupakan penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS. Ya tahu ya HIV AIDS. HIV AIDS itu artinya Acquired Immunity Deficiency Syndrome. Jadi gejala di mana seseorang itu tidak lagi memiliki kekebalan tubuh, sehingga kena penyakit yang ringan sekalipun maka dia nggak bisa sembuh dari penyakit itu. Ya, orang kalau sudah kena AIDS, dia pilek saja itu bisa membawa dia kepada kematian. Ya, karena daya tahan tubuhnya nggak ada kekebalan tubuhnya nggak ada. Ya, jadi wahan ini bahkan lebih mengerikan daripada AIDS, lebih mengerikan daripada tifus, daripada hepatitis baik A maupun B, atau demam berdarah, apalagi sekedar COVID-19. Ya, sebuah penyakit yang kita pertanyakan tingkat orisinalitasnya, ya, karena para ahli di barat sendiri ketika mewabah yang namanya pandemi COVID-19 itu, tidak sedikit di antara mereka melakukan penelitian dan hasil penelitiannya menyimpulkan this is not a pandemic, this is a plandemic. Ya, ini bukan pandemi tapi ini plandemi, sesuatu yang direncanakan, wabah yang direncanakan. Ya, walaupun banyak orang, apalagi mereka-mereka yang keluarganya meninggal karena COVID, mengatakan enggak ini wabah gitu. Ya, tapi sesungguhnya banyak ahli-ahli di barat yang sudah sampai ke titik mengatakan ini bukan pandemi, ini wabah yang sifatnya direncanakan. Ya, dan kita harus siap-siap Pak, karena sudah direncanakan lagi yang berikutnya. Ya, kan baru-baru ini biang kerok masalahnya mengeluarkan pernyataan lagi, oknum BG itu, ya, tahu BG ya. Jadi oknum BG ini sudah mulai memperingatkan masyarakat dunia bahwa tahun 2025 atau 2024 akan terjadi pandemi yang lebih dahsyat lagi katanya. Ya, hendaknya masyarakat dunia siap-siap. Itu mungkin karena program vaksinasinya belum tuntas sekali ya. Jadi mereka merasa perlu mengadakan level kedua, wabah level kedua, plandemi level kedua. Dan saya peringatkan dari sekarang kepada mereka-mereka yang rajin sholat ke masjid, apalagi yang menjadi DKM, tolong kalau nanti muncul lagi plandemi berikutnya, nggak usahlah kita mundur lagi seperti dulu ya, segala sholatnya jadi mirip Al-Zaitun gitu ya, berjarak gitu ya. Segala repot-repot nutup-nutup mulut ya kan, sehingga sholatnya sambil menutup mulut ya. Padahal ya semua orang juga tahu pakai masker itu mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Apalagi kita sangat sedih ketika melihat lagi zaman-zamannya pandemi itu heboh, orang jogging sih jogging pakai masker gitu kan, aneh gitu, gimana ceritanya ini ya, jogging pakai masker ya. Pantas saja ada orang jogging sampai mati ya, matinya karena pakai masker. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, al-wahan itu bahkan lebih parah dari semua penyakit-penyakit ini. Berbagai penyakit selain al-wahan yang disebutkan tadi contoh-contohnya berhenti seiring dengan datangnya kematian si pasien. Namun penyakit al-wahan justru penderitaannya baru dimulai saat kematian tiba. Jadi begitu kematian tiba, justru efek dari wahan itu muncul ya, karena dia cinta dunia ya, dia begitu meninggal dia sadar bahwa cinta dunia itu salah ternyata. Karena dia benci dengan kematian, setelah dia wafat baru dia sadar sikap benci kepada kematian itu ternyata salah ya. Yang semestinya adalah seorang mukmin itu memang mempersiapkan diri dengan kematian ya. Dan masya Allah ya, orang beriman itu menghadapi kematian itu justru seringkali dengan senyuman Pak ya. Kenapa? Karena memang ada riwayatnya yang menjelaskan bahwa setiap orang beriman akan dijemput kematian, dia mendapatkan busyra, dia mendapatkan kabar gembira ya. Sebagaimana sebaliknya setiap orang yang kafir menjelang dijemput kematian, dia mendapatkan apa namanya kabar buruk ya, berita buruk ya, tentang nasibnya selanjutnya ya. Baik.
Nah, muslim yang mengidap al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian, merupakan korban penetrasi bangsa Rum. Ya, bangsa Rum ini bangsa Eropa Amerika, ini bangsa Rum, Romawi. Ya, Rum itu Romawi. Dan yang sekarang memimpin dunia adalah bangsa Rum modern. Pada hakikatnya dia sama dengan bangsa Rum klasik dahulu kala. Cuma bedanya beda zaman saja. Tetapi secara karakteristik, secara tampilan, secara cara pandang, secara logika, ya kan mirip sekali bangsa Rum yang klasik dahulu kala maupun bangsa Rum modern sekarang. Nah, bangsa Rum modern mereka menyelenggarakan atau melansir, ya, melangsungkan apa yang disebut dengan program Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran atau perang opini. Dan mereka berhasil mempengaruhi sebahagian umat Islam agar menjadi seperti mereka, menjadi kaum materialis, kaum sekularis, kaum pecinta dunia, dan abai atau lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya. Nah, jadi penetrasi atau pengaruh, ya, dari bangsa Rum ini melalui program Ghazwul Fikri, perang pemikiran, menyebabkan tidak sedikit saudara-saudara muslim kita akhirnya sadar tidak sadar menjadi duplikat bangsa Rum. Ya, tahu duplikat? Ya, duplikat tahu, tiruan, ya, tiruan dari bangsa Rum. Jadi dia bukan bangsa Rum, dia tidak berkulit putih bule kayak orang Rum, ya, tetapi dia memiliki cara pandang, logika, karakter, sifat mirip seperti bangsa Rum. Dan esensinya adalah bangsa Rum itu kaum materialis dan kaum sekularis. Ya. Pada tahap selanjutnya, saat seorang muslim sudah menjalani hidup berdasarkan ideologi, karakter dan cara pandang bangsa Rum, maka akhirnya muslim tersebut akan mengidap penyakit al-wahan alias cinta dunia dan benci kematian. Ya, sebab pada hakikatnya itu pula yang merupakan ciri khas bangsa Rum. Bangsa Rum itu sangat cinta dunia dan mereka sangat membenci kematian. Ya, mungkin Anda masih ingat di tempat ini juga saya sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang wawancara seorang bintang film dunia yang terkenal namanya Arnold Schwarzenegger. Ya, tahu ya Arnold Schwarzenegger? Dia bintang film yang film-filmnya seringkali menjadi box office, maksudnya berada di papan atas, ya, laku keras gitu filmnya. Dan diantaranya yang terkenal apa, Lutfan? Filmnya Arnold Schwarzenegger yang terkenal, oh nggak tahu, Lutfan nggak nonton film dia, ya kan? Diantaranya The Terminator, ya, itu Terminator tuh sampai ada part 1, part 2, part 3 begitu. Nah, jadi suatu ketika Mr. Arnold ini diwawancarai dalam sebuah program podcast yang dikelola sama temennya, orang ini juga, orang Amerika juga, orang kafir juga, bukan muslim. Nah, kemudian si pemilik podcast ini bertanya, Mr. Arnold, are you afraid of death? Wahai Tuan Arnold, kamu takut tidak dengan kematian? Terus dia bilang, no, I'm not afraid of death. Saya nggak takut dengan kematian. But whenever I think of death, it pisses me off. Ya, ya, ini khas bahasa orang Amerika, ya. Jadi dia bilang, tapi setiap kali saya ingat kematian, saya tuh kesel bener, benci bener, ya kan, nggak suka bener, gedek banget gitu. Terus ditanya, why? Kenapa kamu begitu pandangannya terhadap kematian? Ya karena coba bayangkan, saya ini kan orang sukses, dia bilang. Saya udah jadi bintang film, film-film saya jadi box office, bahkan saya menjadi kaya raya, saya punya jet pribadi, saya punya apa namanya, kapal pesiar pribadi, saya punya rumah banyak dan besar, dan saya bahkan pernah jadi gubernur di negara bagian Amerika yang paling subur, yaitu California. Jadi dia jadi gubernur California kan, Arnold Schwarzenegger ini. Jadi saya ini orang sukses, dia bilang. Masa kesuksesan saya ini harus saya tinggalkan dengan cara ujung-ujungnya saya masuk ke dalam tanah ukuran 2 kali 1 meter, dia bilang gitu.
Makanya dia bilang kematian itu sesuatu yang nyebelin gitu, kesel dia, benci dia dengan kematian. Ya karena apa? Ya karena logika mereka hidup itu hanya di dunia, ya. Makanya ada ayat di surat berapa itu? Surat Al-Jasiyah itu surat berapa? Al-Jasiyah surat berapa? 40, bukan 40 ya, 45 ya, di ayat 24. Coba kita lihat. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Dan mereka berkata, orang kafir ya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa waktu, ya. Tetapi mereka tidak punya ilmu tentang hal itu, mereka hanyalah menduga-duga saja, ya. Jadi orang kafir tuh logikanya seperti itu, Pak, bahwasanya mereka meyakini yang namanya hidup tuh ya di dunia saja, ya, dan tidak ada yang membinasakannya kecuali waktu, ya habis jadwal jatah hidupnya di dunia, habis, selesai, begitu ya. Nah, logika seperti ini sama mereka, bangsa Rum itu mereka kemas dalam berbagai program-program ghazwul fikri, perang pemikiran, dan mereka tularkan kepada seluruh umat manusia, dan cilakanya sebagian saudara muslim kita pun ketularan, sehingga mereka juga akhirnya hidup untuk dunia saja, ya. Dan mereka akhirnya juga benci dengan kematian. Pokoknya kalau sudah kematian itu sesuatu yang sangat dibenci, begitu. Baik. Dan dalam hal ini peradaban materialis sekularis yang dikembangkan oleh bangsa Rum ini diabadikan Allah dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Rum ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum hanya mengetahui, hanya memahami, hanya mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material, yang lahiriah saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, itu logika mereka, Pak. Cara pandangnya bangsa Rum seperti yang Allah katakan ini. Makanya bagi mereka sukses gagalnya seseorang itu tolok ukurnya ya materi, tolok ukurnya hal-hal yang zahir saja, Pak, begitu. Dan bagi mereka ya sudah, dunia ini selesai, Anda hidup di dunia ya sudah selesai pula semua urusan, nggak ada lagi lanjutannya, nggak ada itu yang namanya the hereafter. Alam akhirat itu nggak ada, bagi mereka tuh nggak ada, begitu. Nah, celaka sekali kan kalau ada orang mengaku muslim tetapi kemudian logikanya seperti ini. Sungguh celaka dia, karena pada hakikatnya kalau dia seperti demikian, sama saja dia sudah bukan muslim. Karena yang namanya muslim itu harus mengimani rukun iman, dan rukun iman itu salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman akan adanya hari akhir, dan itu juga berarti iman akan adanya kehidupan setelah dunia yang fana ini. Dunia yang fana ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Baik, akhirnya si muslim yang sudah menjadi duplikat bangsa Rum, menjadi tiruan bangsa Rum itu akan menimbang segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia semata. Bahkan dia rela menggadaikan iman dan dinnya, agamanya, demi meraih kesuksesan duniawi, sekalipun mengancam kemaslahatan ukhrawinya, ya. Jadi tidak sedikit muslim hari ini karena sudah ketularan bangsa barat, bangsa Rum, bangsa Eropa, bangsa Amerika, Yahudi Nasrani, akhirnya mengejar kesuksesan dunia itu sampai rela menggadaikan iman, menggadaikan agama, nggak masalah, ya. Sehingga bagi mereka kesuksesan dunia itu harga mati.
Padahal ketika dia sedang mengejarnya dengan dia menggadaikan iman dan agamanya, sesungguhnya dia sedang mengancam kemaslahatan akhiratnya nanti. Ya, kemaslahatan akhiratnya sudah hilang dengan begitu, ya. Karenanya di dalam hadis yang sangat terkenal mengenai era penuh fitnah, ya, itu di ujungnya disebutkan kenapa muncul fenomena pagi orang beriman sore kafir, sore orang beriman pagi kafir. Itu inti masalahnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, imannya demi memperoleh barang kenikmatan dunia, ya. Makanya kita sekali-kali tidak pernah boleh mengalami kerancuan penilaian, ya. Di sini kan kalau kita lihat ada dua nilai di sini yang ingin diutamakan, yang mana? Ada yang mengutamakan nilai din, nilai agama, ada yang ingin mengutamakan nilai dunia, begitu. Barang siapa yang mengutamakan nilai din, ya kan, maka bagi dia dunia itu bukan segala-galanya. Tapi barang siapa yang mengutamakan dunia, ya, maka din itu bukan segala-galanya, gitu. Nggak ada ceritanya bisa dipadukan tuh, nggak ada ceritanya. Pokoknya kalau orang lebih orientasi ke din, pasti dia mensikapi dunia secara proporsional, secara seimbang, secara adil, begitu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan yang mutlak, begitu, yang absolut, ya kan, yang nggak bisa ditawar-tawar, harga mati, maka justru agama jadi sesuatu yang rela dia tawar. Dia rela untuk bahkan menyingkirkan agama itu dari pertimbangan-pertimbangannya, begitu, ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan kepada semua yang hadir di sini, jangan sekali-kali mau teriak-teriak harga mati untuk sesuatu yang bukan harga mati, apapun itu, ya. Kan sekarang banyak tuh teriakan-teriakan harga mati, gitu kan. Nggak ada yang mati pak harganya, ya. Nggak ada. Kecuali apa? Kecuali yang jelas-jelas berkaitan dengan apa, kehidupan kita setelah kematian kita, gitu. Kan kalau kita ingat, setelah kita mati nanti yang dipertanyakan sama malaikat kan cuma 4, ya enggak? Awalnya 3, tapi karena 3-3 jawabannya bagus, ada pertanyaan keempat. Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Nah, orang yang sudah meninggal di dalam alam kuburnya, mukmin, dia akan jawab tanpa keraguan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, ya. Madinuka, apa din kamu? Dinial Islam, agamaku Islam, ya. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus untuk kalian? Dia jawab, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan pokok ini pak, ya. Dan karena jawabannya benar semua, muncul pertanyaan keempat, wa ma ilmuka, dari mana ilmu kamu? Maka dia jawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtuhu, aku telah membaca kitab Allah Al-Quran, aku telah mengimaninya dan aku telah membenarkannya. Maka tiba-tiba dari langit terdengar suara, sadaqa abdi, hambaku telah membenarkan. Maka dibukalah, dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, dan tiba-tiba muncullah seseorang yang wajahnya menyenangkan, pakaiannya rapi, bersih, ya, penampilannya necis, ya, aromanya wangi. Dan dia berkata kepada si yang baru meninggal ini, absyir, bergembiralah engkau dengan hari yang dijanjikan untukmu ini. Maka dia pun bertanya-tanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan. Ana amaluka as-salih, aku amal salehmu, aku akan mendampingimu di sini sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Sehingga si hamba ini kemudian setiap pagi dan setiap sore diperlihatkan sama Allah pemandangan calon tempat tinggalnya di surga nanti, lengkap, rumahnya lengkap, megah mewah, ya kan, isinya lengkap, keluarganya ada di situ, anak, istri, ya, cucu, ya kan, dengan catatan yang beriman seperti dia, plus perabot-perabotnya. Dan dia
wah melihat itu dia nggak sabar, dia pingin ke situ segera, tapi dia tahu ada batas, ada hijab antara dia dengan pemandangan itu. Apa hijabnya? Hijabnya as-sa'ah, peristiwa kiamat, ya, yang menyebabkan dia akhirnya setiap waktu di dalam alam kuburnya cuma satu saja permintaan dia, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat biar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah ta'ala. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, jadi yang harga mati apa? Ya ini empat ini harga mati, ya. Ma'rifatul Rabb, mengenal siapa Rabb, itu harga mati. Allah Rabb kita, itu harga mati Pak. Ma'rifatul din, mengenal din, ya, diniyal Islam, agamaku Islam, dinunal Islam, agama kita Islam, itu harga mati Pak. Karena apa? Sampai udah mati masih ditanya gitu. Nah segala yang Anda teriak atau siapapun yang teriak-teriak sekarang harga mati, selagi bukan itu Pak, ya nggak harga mati, bisa ditawar gitu, bisa dikompromikan gitu. Tapi kalau yang ini harga mati Pak. Ma'rifatul Rasul, mengenal siapa Rasul Muhammad Rasulullah SAW, itu harga mati. Kemudian ma'rifatul kitab, mengenal apa pedoman hidup kita, manual book kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Al-Quranul Karim, itu harga mati Pak. Selain dari itu nggak ada yang harga mati Pak. Semua sifatnya masih bisa ditawar gitu. Apalagi dunia, ya, dunia ini sesuatu yang tidak pantas kita pertahankan sampai harga mati, nggak ada ceritanya gitu. Makanya kembali lagi kepada pandemi, saya terpaksa kembali lagi ke pandemi ya, dan saya sengaja mengangkat lagi supaya apa? Supaya hati-hati, jangan lupa pelajaran yang sudah kita ambil dari pandemi kemarin. Kalau nanti diumumkan ada lagi pandemi, kita bisa sikapnya beda, nggak kayak dulu. Dulu kan dongok kita sikapnya, asal nurut, manut aja apa kata WHO, ya kan? Jadi ada gurauan itu, zaman-zaman lagi pandemi itu, who made the pandemic, gitu, who made the pandemic, siapa yang bikin pandemi ini? Kan tulisannya WHO kan, who made the pandemic, bukan tanda tanya itu pernyataan. Jadi bukan who made the pandemic, siapa yang bikin pandemic, bukan, WHO yang bikin pandemi, gitu. Kan tulisan who kan WHO ya Pak, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, di zaman pandemi kemarin kita itu diharuskan, kalau ada saudara kita, kenalan kita, tetangga kita, teman kita, handai taulan kita yang kena COVID-19, maka dia harus diisolasi. Tahu isolasi Pak? Diasingkan, dijauhkan dari siapapun manusia. Kalaupun mau didekati, kita mendekatinya harus berpenampilan kayak astronot, ya kan? Kalau nggak berpenampilan kayak astronot, dianggap mau bunuh diri gitu ya. Nah ketahuilah ya, sesungguhnya ada pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah saudaramu yang menunjukkan tanda-tanda menjelang kematian dengan kalimat la ilaha illallah, talkin. Nah berapa banyak kemarin saudara-saudara kita yang akhirnya wafat katanya gara-gara COVID-19, tapi mereka nggak ditalkinkan. Kenapa? Karena nggak ada yang boleh dekat, iya toh? Gitu. Nah hendaknya itu jadi pelajaran Pak buat kita. Ternyata setelah sekarang kita bisa ngelihat dengan lebih jernih, ya kan? Oh ternyata karangan tuh cerita menakutkan itu, ya kan? Padahal kan setiap muslim, muslimah kalau sudah menunjukkan gejala-gejala menjelang kematian, dia punya hak dari kaum muslimin yang masih hidup untuk mengantarkan dia agar meraih husnul khatimah. Caranya bagaimana? Ya dibacakan kalimat tauhid, ya. Dan nggak ada yang kepikir dulu gitu ya, karena percaya sama kewajiban isolasi itu, nggak ada yang kepikir taruh aja speaker dekat situ dia dari jauh gitu, la ilaha illallah. Nggak ada juga kan? Apa pernah dengar ada yang begitu? Kan nggak ada gitu. Dan memang repot Pak, nggak mesti begitu, kita aja mendekat itu. Karena pada hakikatnya it's a pandemic, it's not a pandemic gitu. Oke ya.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, orang-orang yang terkena fitnah di era penuh fitnah di akhir zaman, Nabi gambarkan ada yang sampai ke derajat mengalami dosa murtad, ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari dia masih beriman, lalu jadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir di pagi harinya. Jadi hanya dalam waktu satu hari, seseorang paginya masih beriman, sore kafir. Dalam waktu satu malam, sorenya masih beriman, paginya kafir, ya. Nah, ini kenapa dijelaskan oleh Nabi? Karena orang-orang ini sedemikian terjerembab, terperosok ke dalam fitnah yang ada di akhir zaman. Mereka ini sampai murtad, dan inti masalahnya di mana? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia rela menjual agamanya, dia rela agama itu dikompromikan, ditawar-tawar, ya, demi mengejar barang kenikmatan dunia yang dia nggak rela dunia itu ditawar. Dia maunya dunia itu mutlak dia dapatkan. Ngerti ya? Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sedang hidup di bawah kepemimpinan bangsa Rum hari ini, dan inilah ujian besar kita umat Islam, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani Barat, Rum sedang menguasai dunia. Berarti mereka ingin mempenetrasi, mempengaruhi kita semua agar memiliki karakteristik, ideologi dan cara pandang seperti mereka, sekularistik, materialistik, ya kan? Hubbud dunya dan karahiyatul maut, cinta dunia dan benci menghadapi kematian. Padahal jika seorang muslim rajin membaca kalamullah Al-Quranul Karim, tentu muslim tersebut akan selalu sadar dan yakin bahwasanya kehidupan dunia hanyalah senda gurau sesaat dan permainan belaka. Sedangkan negeri akhirat itulah yang merupakan kehidupan sebenar-benarnya, yang hakiki dan abadi, ya. Dan ini dalilnya sangat jelas, surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui, ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah tahu ini, Pak. Cuma kita diminta oleh Allah, ya, agar kita mengangkat posisi pengetahuan itu menjadi penghayatan, ya. Dan penghayatan itu kita angkat lagi menjadi sebuah sikap sehari-hari dan menjadi sebuah tampilan amal perilaku kita terlihat seperti itu. Jadi perilaku kita itu menunjukkan perilaku yang kalau urusannya sudah dunia, kita sikapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau urusannya sudah akhirat, baru kita sikapnya sangat tamak, sangat serakah, ya, sangat bersemangat, sangat berambisi untuk bisa mendapatkannya. Makanya juga ada ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan seharusnya ambisi kita terhadap akhirat itu sangat besar. Sebaliknya terhadap dunia ini ya biasa-biasa saja. Yaitu di surat Allahumma sholli ala Muhammad, surat 28, itu surat apa? Al-Qasas, ya. Al-Qasas, ya, surat 28 ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah, ya, apa-apa karunia yang Allah sediakan berupa negeri akhirat, dan jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi kelihatan sekali bagaimana Islam itu mengarahkan setiap orang beriman, kalau sudah urusan akhirat, ya, dia itu diarahkan untuk wabtaghi, kejar, raih gitu loh, ya, buru gitu, dengan semangat yang tinggi, dengan ambisi, ya, dengan gairah, ya, negeri akhirat itu. Tapi sebaliknya terhadap dunia, la tansa, jangan lupa kamu masih tinggal di dunia gitu. Jangan juga karena ngejar akhirat akhirnya sampai urusan dunia diabaikan sama sekali, ya salah juga gitu. Cuman sekedarnya saja, wala tansa, jangan lupa kamu masih tinggal di dunia.
seperti kasus yang terjadi pada 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi mau konsultasi sama Rasul, tapi Rasul nggak ada. Akhirnya ketemunya dengan istri Rasul yang paling muda, yang paling cantik, yang paling cerdas, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Jadi mereka ingin ketemu Rasul, tapi nggak ketemu karena Nabi sedang keluar. Akhirnya Aisyah yang mendapati mereka. Ternyata mereka itu datang ingin bertanya kepada Aisyah, kepada Rasul sebenarnya, tapi karena nggak ada, akhirnya nanya sama istri Nabi, bagaimanakah kebiasaan-kebiasaan beribadahnya Rasul kalau di rumah? Kalau di luar rumah kami sudah lihat, kami lihat langsung di masjid bagaimana kebiasaannya, di luar rumah itu bagaimana, kami sudah lihat, tapi kalau di rumah itu bagaimana? Dijelaskanlah sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedemikian rupa sampai masing-masing mereka merasa malu. Wah, kalau begini caranya, kata yang satu, saya mau puasa terus nggak buka-buka. Yang kedua bilang, wah kalau gini caranya saya mau sholat malam nggak tidur-tidur, ya kan? Yang ketiga bahkan mengatakan kalau gini caranya saya mau tinggalkan wanita selama-lamanya, gitu. Dan ini kebulatan tekad mereka masing-masing terdengar sama Ummul Mukminin, sama Aisyah radhiyallahu anha. Pulanglah mereka. Nabi sampai di rumah, diceritakan sama Aisyah radhiyallahu anha apa yang terjadi. Nabi langsung kumpulkan kaum muslimin di masjid, langsung Nabi menyampaikan satu tausiah, ya. Ma bala qaumin, ada apa dengan kaum ini? Aku dengar ada yang mau puasa terus menerus nggak buka-buka, ada yang mau sholat malam terus nggak tidur-tidur, dan ada yang mau meninggalkan wanita selama-lamanya. Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, aku adalah orang yang paling mengerti tentang takwa Allah, takwa kepada Allah Ta'ala. Namun aku puasa dan aku berbuka, aku sholat malam dan aku tidur malam, dan aku menikahi wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, tradisiku, kebiasaanku, maka barang siapa yang nggak suka dengan tradisiku, dia bukan bahagian dari umatku. Masya Allah. Jadi ini ternyata hadis ini Pak dalam sekali pelajarannya. Cuma sebagian besar kita termasuk saya hafalnya yang ujung terakhir aja, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Padahal ini Masya Allah, ya, dalilnya tuh dalam sekali Pak. Ternyata dari hadis ini kita ambil kesimpulan, oh rupanya para sahabat pun sempat memiliki persepsi yang salah tentang dunia dan akhirat. Sempat ada di antara mereka yang sedemikian inginnya meraih akhirat sampai ke derajat melupakan dunia sama sekali, talak 3 dengan dunia. Mau puasa terus-terusan nggak buka-buka, mau sholat malam terus-terusan nggak tidur, mau menjauhi wanita selama-lamanya. Kalau semua semangat menjauhi wanita, lah Bani Adam habis dong, ya kan? Nggak perlu ada LGBT gitu. Ini kan LGBT dibikin supaya berhenti Bani Adam gitu. Nah kita harusnya sadar bahwa ternyata lewat hadis ini jelas sesungguhnya kita tidak dibenarkan saking cintanya dengan akhirat sampai ke derajat, ya, talak 3 dengan dunia. Makanya bahasa ayat tadi surat Al-Qasas 77, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi sekalipun kita ambisinya ngejar karunia-karunia akhirat, ya kan, tapi nggak boleh sampai ke derajat makan nggak lapar nggak makan, minum nggak haus nggak minum, ya sudah dewasa sudah punya kebutuhan biologis seksual nggak nikah, ya kan. Ini semua hal-hal yang sunnatullah sebenarnya, gitu. Semua kita kalau lapar ya kudu makan, tapi makan yang halal. Kalau haus ya kudu minum yang halal, ya. Dan yang halal itu harus wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, ya kan. Kalau sudah tumbuh kedewasaannya, kebutuhan biologis seksualnya, syahwatnya, ya maka harus disalurkan secara halal dengan nikah, ya. Ya makanya jelas sekali Nabi sampai mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Hai para pemuda, para bujangan, barang siapa di antara kalian sudah sanggup menikah, menikahlah, karena menikah itu akan menjadi pengendali pandangan mata dan juga pengendali syahwat seseorang.
fa illam yastati fa alaihi bissaum. Tapi kalau dia belum sanggup nikah, ya puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi peredam gejolak syahwat seksual. Gitu, ya. Nah, demikian. Jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah Islam ini kita melihat bertaburan sosok-sosok mulia, orang-orang yang sedemikian tidak terpengaruh dengan dunia, ya, dan mereka jelas terjauhkan dari penyakit al-wahan. Salah satu sosok yang luar biasa diabadikan dalam sejarah adalah sosok sahabat bernama Khalid ibn al-Walid, ya. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an adalah sahabat yang setelah masuk Islam dikasih gelar sama Rasul. Gelarnya itu Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus, ya, pedang Allah yang terhunus, ya. Itu gelarnya Khalid bin al-Walid. Ketika Khalid bin al-Walid memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia karena Khalid mempunyai skill, keterampilan berperang yang dapat diandalkan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin al-Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Jadi Khalid bin Walid ini, beliau diberikan Allah karunia untuk mampu merumuskan strategi dan taktik berperang yang senantiasa handal, ya, senantiasa efektif begitu, ya. Dan itu terjadi mau pihak lawan itu jumlahnya setara dengan pasukan Islam maupun yang lebih besar jumlahnya daripada pasukan Islam, dia bisa merumuskan strategi dan taktik yang menyebabkan pasukan lawan sekalipun jumlahnya berlipat kali dari pasukan Islam, tetap pasukan Islam bisa menang dengan izin Allah. Apalagi kalau lawannya, musuhnya lebih sedikit jumlahnya, udah pastilah, ya, ya ibaratnya cuma dikepret aja sama Khalid bin Walid, ya. Nah, betapapun hebatnya Khalid bin Walid radhiyallahu an di dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang, ya. Jadi Khalid bin Walid sekalipun sudah ikut sekian banyak peperangan, ya Pak, dan dia sudah terluka di banyak bagian tubuhnya. Jadi konon kabarnya sewaktu Khalid bin Walid itu dimandikan jenazahnya, Pak, itu ditemukan setidak-tidaknya 80 bekas luka, Pak. Ada luka pedang, luka tombak, ya kan, luka macam-macam, ya. Tapi yang jelas 80 luka. Qadarullah, dia tidak pernah menemui kematiannya di salah satu medan perang itu. Ujung-ujungnya dia menemui kematian di atas ranjang, ya. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak diperolehnya, dan Allah menghendakinya mati di atas tempat tidur sesudah aneka perjuangan membela Islam yang luar biasa. Demikianlah kekuasaan Allah. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah sesuai dengan kemampuan Allah Ta'ala, ya. Bagaimana cara matinya kita itu sepenuhnya terserah Allah Ta'ala. Kalau bicara mengajukan proposal, silahkan saja, ya. Jadi misalnya Anda mau mengajukan proposal agar mendapatkan mati syahid, silahkan saja, boleh itu, ya kan? Atau pengen matinya sedang sholat, silahkan. Matinya sedang tawaf, ya, matinya sedang, pokoknya sedang ibadah lah begitu, ya kan? Silahkan saja. Contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketika menjadi khalifah, ya, beliau pergi haji, lalu di tanah suci, ya, beliau berdoa, dan doanya adalah Allahumma inni as'aluka asyhadata fi ardin nabi, kurang lebih begitu kalimatnya. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di buminya Nabi, maksudnya di kota Madinah, begitu. Nah, sahabat ada yang mendengar doa ini sehingga bertanya, wahai Amirul Mukminin, aku tadi kalau nggak salah mendengar engkau mengajukan permohonan kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid di kota Madinah, di buminya, di tanahnya Rasul. Apa benar? Benar, kata Umar. Ya Amirul Mukminin, apa nggak lebih masuk akal
kalau engkau mengharapkan mati syahid dengan cara ya pergi berjihad, meninggalkan kota Madinah, katanya gitu. Kan Madinah sudah istilahnya ibu kota khilafah gitu loh, jelas terjaga ya kan, aman gitu. Bagaimana peluang mati syahid di tempat seperti itu kan gitu. Apa jawaban Umar? Kata Umar, aku sudah minta sama Allah, terserah Allah gitu ya kan. Ternyata dapat nggak Umar mati syahid? Hah? Dapat nggak? Dapat Umar mati syahid. Dia mati syahidnya dibunuh oleh seorang budak Persia Majusi yang sedemikian dendam kesumat dengan Umar bin Khattab karena berhasil di bawah kepemimpinannya membebaskan wilayah Persia menjadi di bawah naungan wilayah Islam. Dia marah sekali, dia sebel banget. Maka diam-diam dia bikin strategi untuk membunuh Umar bin Khattab ya. Diam-diam dia ikut sholat subuh padahal dia Majusi. Dan zaman itu kan sholat subuh kan terhitung sholat malam ya Pak ya. Kan sholat malam ada 3, subuh, maghrib, isya. Tapi kita sekarang karena ada listrik ya kan nggak terasa, mau maghrib, mau isya, mau subuh kan terang gitu kan. Kalau di zaman itu ya kalau sholat yang 3 ini pasti gelap. Nah jadi dia sembunyi-sembunyi, dia udah nyiapkan pisau yang matanya 2 ya kan, ditaburi dengan tabur racun mematikan begitu ya kan. Nah terjadilah penikaman saat Umar bin Khattab jadi imam sholat subuh itu kan, kita sudah tahu kisahnya. Nah jadi kembali kepada tadi, kalau ada di antara kita memohon kepada Allah jenis kematian yang husnul khatimah, termasuk minta mati syahid, silahkan saja, boleh. Cuma pada akhirnya Allah yang menentukan. Nah Khalid bin Walid ini ya nggak kurang-kurang, dia sudah meminta pastinya, karena dia seorang mujahid, bahkan panglima perang ya kan, yang selalu hadir dalam berbagai perang-perang yang menentukan dalam sejarah Islam. Tapi Allah Ta'ala tidak mentakdirkan dia meraih kematian di atas di medan perang ya, tapi di atas tempat tidur. Nah kalimat Khalid bin Walid yang legendaris dan menggetarkan pihak musuh, yaitu pasukan Romawi yang jumlah personilnya berlipat kali jumlah pasukan Islam, saat mendengar seruan Khalid ini, maka panglima Romawi menjadi jatuh mental sehingga menyebabkan kekalahan bangsa Romawi ya, pasukan Romawi. Jadi Khalid bin Walid itu pernah diperintahkan untuk memimpin pasukan Islam melawan pasukan Romawi yang jumlahnya berlipat-lipat kali lebih banyak daripada pasukan Islam. Kalau nggak salah 10 kali lipatnya ya. Nah Khalid bin Walid itu setiap kali memimpin peperangan mesti mengawali peperangan dengan memberikan orasi yang membakar semangat para mujahidin ya, para pasukan Islam. Nah sudahlah dia membakar semangat itu, kemudian ketika dia memimpin pasukan di tengah-tengah peperangan sedang berlangsung, dia mengeluarkan kalimat ini, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian hai bangsa Romawi mencintai kehidupan. Nah kalimat ini sampai ke telinga salah seorang prajurit Romawi, dan begitu dia mendengar, dia rekam, lalu dia langsung lari melaporkan kepada komandan tertinggi Romawi itu. Nah, ketika komandan tertinggi Romawi itu mendengar kata-kata itu terucap dari mulut panglima kaum muslimin Khalid bin Walid, maka langsung kelihatan mentalnya jatuh ya kan. Dia langsung bilang, bagaimana kita bisa menang lawan suatu pasukan yang nyarinya nyari mati, bukan nyari menang, sedangkan kita nyarinya menang, katanya gitu. Kelihatan jatuh mentalnya, dan begitu dia jatuh mentalnya, semua panglima level di bawah dia jatuh mentalnya, dan karena panglima-panglima ini jatuh mentalnya, semua pasukan itu juga jatuh mentalnya Pak. Makanya itu menyebabkan pasukan Islam yang mentalnya jauh tinggi di atas ya kan, bisa mengalahkan pasukan Rum yang sekalipun jumlahnya banyak itu Pak ya, Masya Allah ya. Dan memang kekuatan satu pasukan itu sebenarnya bukan ditentukan oleh materi Pak, tetapi kekuatan yang paling utama adalah kekuatan mental ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian adalah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman ya. Makanya sekali lagi kembali ke masalah pandemi, saya ingatkan kepada kita semua di sini Pak, jangan kalau nanti diumumkan ada pandemi lagi, Anda termasuk orang yang mentalnya gampang jatuh begitu ya.
dengan tiba-tiba suara sirena ambulans, langsung ngeri gitu ya. Itu maunya mereka, alat mereka namanya takhwif ya. Jadi ghazwul fikri itu perang opini, perang pemikiran. Salah satunya caranya yang disebut dengan metode takhwif, menakut-nakuti, Pak. Kalau orang kena penyakit ringan, Pak, tapi dia sudah ditakut-takuti bahwa penyakit ringan itu bisa mematikan dirinya, akhirnya mati beneran dia, Pak. Tapi sebaliknya, kalau orang mentalnya kuat, sekalipun sudah diberitahu kalau dia kena kanker level 5 gitu ya, tapi karena mentalnya kuat, ya kan, dia bisa berperang melawannya gitu. Makanya kekuatan mental itu sangat penting, Pak. Ya, kuatul maknawiyah, ya, kekuatan maknawi itu sangat penting ya, yang karenanya anak-anak kita harus kita didik memiliki kekuatan maknawi, jangan gampang cengeng, jangan gampang memble begitu ya. Baik, nah kemudian kembali kepada Khalid bin Walid ini, ada ucapannya di atas ranjang kematian beberapa saat menjelang maut menjemputnya, terkenal sekali ucapannya, Pak. Bunyinya, mana matil jubana, semoga para penakut, para pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak ya. Ngerti nggak hubungannya, Pak? Jadi hubungannya tuh begini, Khalid bin Walid ingin mengatakan, aku sudah ikut dalam berbagai medan peperangan dan aku sangat berambisi, bercita-cita ingin matinya mati syahid, tapi wahai para pengecut, coba lihat nih aku, ternyata harus menemui kematian di atas ranjang, di atas tempat tidur ya. Artinya apa? Artinya mana matil jubana ini merupakan kutukannya Khalid bin Walid kepada orang-orang yang mengaku mukmin muslim tapi nggak berani pergi jihad fisabilillah. Dan biasanya siapa mereka? Al munafiqun. Orang-orang munafik tuh ya paling sering tidak mau berangkat jihad dengan 1001 alasan ya, tapi intinya adalah karena takut menghadapi kematian, nggak berani, benci menghadapi kematian ya. Makanya di kota Madinah itu kalau sudah lagi ada jihad berlangsung ya, Pak ya, di zaman Nabi dulu, itu biasanya yang tertinggal di kota Madinah itu cuman beberapa jenis manusia, anak-anak, kaum ibu, orang-orang tua, orang-orang cacat ya kan, kemudian para petugas yang memang ditugaskan menjaga ya kan wilayah Madinah, sama kaum munafik. Nah, kaum munafik ini jelas bukan anak-anak, jelas bukan ibu-ibu, jelas bukan orang cacat, jelas bukan orang sakit, jelas nggak ada petugas untuk menjaga kota Madinah. Berarti dia munafik gitu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, banyak orang sekarang kena kutukannya Khalid bin Walid ya. Mana matil jubana, semoga para penakut pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak ya. Maksudnya kaum rebahan ya. Kaum rebahan ini kan kaum yang tidak mau ditepok untuk berangkat jihad gitu. Yang maunya ya santai aja gitu ya. Kita harus toleran ya, selalu gitu kan, kita kaum toleran. Nah gitu, termasuk toleran sama kebatilan, nauzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, yang jenius adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang dungu adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsu sambil berangan-angan kosong kepada Allah Ta'ala ya. Jadi artinya di pandangan Nabi, dalam pandangan Nabi, hakikat orang yang cerdas itu adalah orang yang dalam semua gerak-gerik amalnya itu kaitannya untuk kehidupan setelah kematiannya, berarti untuk akhirat ya. Itulah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh itu orang yang selalu ngikutin hawa nafsu sambil berharap Allah tuh maha pengampun, Allah maha penyayang. Ya nggak apa-apa lah kita maksiat, kan Allah maha pengampun, maha penyayang, selalu begitu ya. Nggak ada jiwa perjuangan menghadapi hawa nafsu, yang ada adalah mengikut saja dengan kemauan hawa nafsu, yang berarti apa ya, dunia oriented. Tapi kalau orang-orang yang kayis, yang cerdas, mereka akhirat oriented ya, the hereafter oriented gitu.
Ya karena apa? Karena yakin bahwa kehidupan yang sebenarnya ya akhirat itu, bukan di dunia ini. Makanya sekali lagi saya ingatkan, mari kita berhenti bertanya kepada anak kita, cucu kita sekedar cita-cita di dunia ini mau jadi apa. Ya. Sekalipun dia sebut mau jadi insinyur, mau jadi dokter, pada hakikatnya itu belum menentukan apa-apa. Yang menentukan adalah kalau seseorang sudah dengan cerdasnya menjawab, saya maunya cita-cita saya mati syahid misalnya, saya maunya cita-cita saya masuk surga, husnul khatimah, itu benar. Tapi kalau cuman sekedar menyebut apa namanya hal-hal yang sifatnya kesuksesan duniawi, ya apa bedanya sama orang kafir? Begitu. Nah ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita, pada generasi muda kita, kesadaran bahwa derajat kecerdasan orang itu ditentukan seberapa jauh dia selalu berkarya dengan ingat manfaatnya untuk akhirat, bukan ingat manfaat sekedar di dunia saja, ya. Baik, jika seorang muslim mengidap penyakit al-wahan, maka dengan mudah musuh-musuh Islam termasuk kaum elit global dapat menebar virus fear-mongering. Ya, virus fear-mongering itu ya tadi menakut-nakuti melalui aneka program mereka seperti pandemi atau plandemi, climate change, ya perubahan cuaca dan lain sebagainya. Ya, Anda dengar nggak baru-baru ini ada lagi berita bahwa PBB mengumumkan agar umat manusia siap-siap vaksinasi karena terjadi perubahan cuaca dan itu menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran nyamuk dari satu daerah ke daerah lain. Maka siap-siaplah untuk vaksinasi menghadapi penyakit malaria, efek nyamuk gitu, ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalangan yang peduli dengan kelakuan elit global sudah mempelajari bahwa elit global ini sepertinya memang punya agenda-agenda tertentu, Pak. Nah, salah satu agenda yang sangat mereka gembar-gemborkan namanya climate change, Pak, perubahan cuaca. Dan cilakanya ternyata mereka sudah memiliki teknologi canggih memang untuk merubah cuaca, Pak. Jadi direkayasa gitu. Nah, bahkan tadi baru saja saya terima lagi sebuah berita bahwa lagi-lagi si BG, ingat si BG tadi? Si BG, bukan Budi Gunawan ya, gitu. Pikirannya jangan macam-macam. Ini global nih, global. Si BG, dia terang-terangan mengatakan bahwa dia bikin yang namanya genetically modified mosquitoes, ya. Jadi nyamuk-nyamuk genetik rekayasa genetika. Jadi dia bikin nyamuk bikinan, Pak. Nyamuk bikinan, nggak ngerti saya itu maksudnya apa. Pokoknya yang jelas dia terus kemudian mengatakan bahwa nyamuk-nyamuk bikinan dia itu jumlahnya sampai berapa ya? 30 juta populasinya kalau nggak salah, ya kan? Dan ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit malaria. Ajib, heran saya, kok orang seperti ini bukannya ditangkep ya? Gitu. Malah dianggap orang berjasa karena memberi peringatan kepada umat manusia, hati-hati loh, malaria bakal menyebar. Ya, loh dia penyebabnya, dia yang bikin, ya kan? Kayak dulu tahun 80-an dia yang bikin apa yang namanya Microsoft kan, dia yang bikin. Tapi setiap kali Microsoft versi baru muncul, selalu dia munculkan virusnya, Pak. Ya kan? Sehingga gak gampang berfungsi dengan baik. Maka kalau mau berfungsi dengan baik harus beli apa? Antivirusnya. Siapa yang bikin? Dia juga yang bikin. Ya kan? Jadi ini memang strategi, Pak. Nyebarin sesuatu untuk menimbulkan penyakit, nanti dia yang nyebarin obatnya. Dan obatnya juga bukan obat beneran, Pak, untuk menimbulkan penyakit baru lagi. Bikin lagi obatnya nanti. Terus saja gitu. Nah, terus kita percaya, Pak. Ya kan? Nah, makanya saya katakan, kalau kita sudah mengidap penyakit al-wahan, kita cenderung percaya. Kenapa? Karena kita lama-kelamaan menganggap kelestarian kita di dunia ini jauh lebih penting daripada hidup mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan jalannya musuh-musuh Allah yang memang sengaja bikin berbagai rekayasa, konspirasi, ya. Akhirnya si muslim tadi tunduk dan patuh mengikuti berbagai arahan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal, termasuk arahan mereka yang sampai ke tingkat mencampuri tata cara beragama beribadah kita kaum muslimin. Ya kan, kemarin kan sampai ke situ kan, derajatnya sampai ke tingkat
cara kita sholatnya pun diacak-acak, Pak, gitu. Makanya alhamdulillah di Baitus Syakirin nggak kejadian kan, karena sholatnya di sini, gitu. Di sini jauh dari pantauan apa namanya yang suka mantau itu, gitu, ya. Alhamdulillah, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, maka jelas Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita agar hati-hati dengan kaum bangsa Rum ini, the Judeo-Christian Society ini, sampai Allah turunkan larangan dalam suatu ayat mulia Al-Ma'idah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Terjemahannya di sini, jangan kalian ambil mereka menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Tapi sebenarnya aulia itu punya 3 pengertian, ya. Aulia itu bermakna sahabat karib, aulia juga bermakna teman kepercayaan, dan aulia juga bermakna pemimpin, ya. Manapun makna yang diambil itu semua terlarang. Kita terlarang, Allah Ta'ala melarang kita menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai teman kepercayaankah, sebagai sahabat karibkah, apalagi sebagai pemimpin. Dan Allah jelaskan kenapa ini dilarang. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia, teman kepercayaankah, sahabat karibkah, apalagi pemimpinkah, maka orang itu termasuk golongan mereka. Itu sebenarnya intinya kenapa Allah melarang, karena Allah ingin mengatakan kalau kalian langgar laranganku ini, maka kalian automatically menjadi bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari hai orang-orang beriman. Jelas, Pak? Atau dengan kata lain, dicopot keanggotaannya sebagai umat Islam, sebagai kaum beriman. Atau dengan kata lain, imannya copot, begitu, murtad berarti, ya. Makanya ayat ini apa namanya merupakan pegangan buat kita agar kita jangan sampai kena penetrasi bangsa Rum, menjadi materialis dan menjadi sekularis, menjadi hubud dunia, menjadi karohiyatul maut, ya. Nah, sebagai penutup ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi di hadapan istri-istri beliau. Jadi istri-istri Nabi sedang berkumpul, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa suka, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka, senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci, nggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci, nggak suka berjumpa dengannya. Nah, istri Rasul lagi-lagi yang paling muda, paling cantik, paling cerdas, Aisyah radhiyallahu anha, langsung bertanya, ya, fakulluna nakrahul maut ya Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci kepada kematian? Padahal setiap kita benci kematian, setiap kita enggak suka dengan kematian. Nah, dijawab oleh Nabi, faqala laisa kadzaliki walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu. Bukan demikian wahai istriku, tetapi seorang mukmin bila mana telah diberi kabar dengan rahmat dan ampunan Allah serta surganya, maka dia menjadi senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Jadi artinya apa? Artinya setiap orang beriman menjelang wafatnya tiba, maka malaikat akan datang membawa 3 kabar gembira ini, ya, kabar bahwa dia akan dirahmati Allah, dia akan diridai Allah, dan bahwa dia berhak atas surga yang datang dari Allah. Bahkan di riwayat lain dikatakan malaikat datang sambil memperlihatkan visualisasi calon tempat tinggalnya nanti. Nah, semua hal ini, berita-berita gembira ini yang dibawa malaikat ini menjelang dia dicabut nyawanya, membuat dirinya senang ingin ketemu Allah. Maka Allah pun senang ingin ketemu dia. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal kafira
idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Sedangkan sesungguhnya orang kafir apabila telah diberi kabar akan datangnya siksa dan murka Allah, maka dia pun benci ketemu dengan Allah, sehingga Allah pun benci ketemu dengan dia, ya. Jadi orang kafir itu menjelang kematiannya itu bahkan sudah dikasih previewnya, calon masa depannya tuh kayak apa, yaitu murka Allah dan siksa Allah, dan bahkan dalam satu riwayat dikatakan diperlihatkan, dipertontonkan tempat tinggalnya di api yang menyala-nyala, dan itu membuat dia nggak suka ketemu Allah, maka Allah pun nggak suka ketemu dia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya kadang-kadang ada orang-orang beriman yang ditemui jasadnya, jenazahnya dalam keadaan sedang tersenyum, ya, karena saat itu dia sedang bergembira menyambut, ya, kabar gembira yang dibawa malaikat untuk dirinya. Masya Allah Ta'ala, ya. Dan juga seringkali kita jumpai ada jenazah-jenazah orang beriman yang wangi aromanya, ya, karena sesungguhnya memang dia dijemput oleh sekumpulan malaikat yang bertugas mencabut nyawanya, yang membawa kain kafan yang sudah dilapisi dengan aroma yang datang dari surga, ya. Nah, kadang-kadang kita kena cipratannya, Pak, gitu, kita bisa nyium aroma itu, ya. Masya Allah Ta'ala.